Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan bahas satu bahasan lagi tentang sunat gitu ya, karena masih banyak pertanyaan dan sebentar lagi memasuki musim sunat. Oke, ini pertanyaan yang sering terjadi atau sering ditanyakan oleh bunda-bunda ya. Kenapa bunda? Karena memang bunda yang paling sering khawatir terhadap anaknya gitu ya. Kalau ayah-ayah biasanya cuek, wah koyo ngono biasa sunat yo ngono kuwi gitu ya. Kata ayah-ayah seperti itu. Tapi kalau bunda memang banyak pertanyaan dan ini tidak apa-apa. Ini bagus saja karena memang seperti ini kita harus waspada, kita harus perhatian gitu ya karena memang ini demi anak-anak kita. Oke. Pertanyaannya seperti ini, dokter, kenapa kalau habis sunat kok bentuk bekas sunatnya tidak cantik, tidak rapi, gitu ya, gitu. Berarti bentuknya acak adut, nggak rapi. Sepertinya ini jahitannya nggak rapi kalau dijahit, gitu ya. Sepertinya ini kok berkoreng seperti ini, gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana jawabannya? Oke Bunda. Jadi memang boleh seperti ini ditanyakan kepada eh, dokter sunatnya, kepada klinik sunatnya, kepada praktisi sunatnya boleh ditanyakan. Ya, karena memang seperti ini harus jadi perhatian. Kadang-kadang bisa bahaya, kadang-kadang enggak, gitu ya. Paling sering kondisi ini memang tidak berbahaya, Bunda ya, tidak berbahaya. Jadi fase penyembuhan luka itu ada 4, ada hemostasis, ada fase peradangan inflamasi, ada fase proliferasi, kemudian ada fase remodeling gitu ya. Jadi memang penyembuhan luka itu perlu waktu, apalagi luka sunat gitu ya. Dan bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk yang kurang cantik ini memang wajar terjadi saat masa penyembuhan awal gitu ya. Masa penyembuhan awal apa di fase di hemostasis itu waktu awal kita kena sayatan. Kemudian fase hemostasis dia mulai 1 hari sampai beberapa hari ke depan. Kemudian ketutup dengan fase proliferasi, dia mulai pembentukan jaringan, mulai luka menutup gitu ya. Nah itu di fase-fase 2 ini seringkali bentuk masih tidak cantik, tidak masalah, tidak usah khawatir bentuknya masih acak adut seperti itu ya. Apalagi kalau anak-anak yang kecil, kalau yang agak remaja biasanya nggak mau ya dilihat mamanya ya, kalau bundanya nggak mau. Tapi kalau yang anak-anak kecil, bayi kayak gitu, lihat kok kayak gini dokter bentuknya, kok bentuknya masih belum rapi, kok bentuknya kok tidak cantik, tidak punya seperti bapaknya kayak gitu. Nah itu masih fase penyembuhan awal bunda, tidak masalah gitu ya. Eh, Nanti kita saksikan satu slide fase-fase penyembuhan luka. Nah, bisa dilihat di slide berikut ini. Oke, kita apa namanya dilihat di sini ya bunda ya, apa namanya fase penyembuhan lukanya. Ini dari bagian ini ya ada 4 fase ya yang saya sebutkan tadi, ada fase hemostasis, inflamasi, proliferasi, atau granulasi, kemudian remodeling atau maturasi gitu ya. Jadi fase hemostatis ini apa namanya fase saat awal terjadi luka ya. Saat awal terjadi luka gitu, fase pembukaan darah dia ke sayat langsung terjadi pembukaan darah. Tahapnya adalah tahap paling awal, tahap penyembuhan awal. Darah saat di apa namanya saat disayat ya keluar tergores atau tertusuk seperti itu tidak apa-apa awal ini ya. Nah, tergantung tekniknya ya. Kalau disunat nanti ada yang darahnya sedikit, ada yang darahnya banyak, tidak masalah. Tekniknya macam-macam bunda. Jadi tidak masalah. Ini tetapi tetap terjadi yang namanya fase hemostasis. Kemudian beberapa detik atau menit setelah mengalami luka, darah itu akan menggumpal dan mencoba untuk menutup luka, kemudian mencegah terjadinya kehilangan darah yang terlalu banyak. Jadi otomatis tubuh kita itu akan merespon luka terus akan menutup lukanya ya. Gitu ya. Nanti dengan berbagai teknik yang ada sekarang ini memang akan meminimalkan hal ini tampak gitu ya. Pendarahan pasti terjadi walaupun kecil ya saat tindakan gitu ya. Tindakan walaupun kecil ada gitu. Jongkring beneran itu jarang sekali terjadi. Tapi bisa memang, tapi tetap
fasenya akan terlewati seperti itu. Kemudian fase berikut adalah fase peradangan, gitu ya. Jadi fase peradangan ini eh, apa namanya? Fase kedua ya, fase kedua. Jadi fase hemostasis bisa terjadi di awal sampai 1 hari, sampai ada 3 hari. Kemudian fase berikutnya ada inflamasi, itu bisa sampai 3 sampai 1 minggu, bahkan sampai 20 hari. Jadi ini fasenya tidak pasti akan seperti itu harinya, tidak akan tepat gitu, enggak ya, saling menumpuk gitu ya. Nah, itu fase inflamasi. Fase inflamasi ini adalah fase setelah pendarahan berhenti dan tadi ya, kemudian pembuluh darah melebar untuk mengalirkan darah segar ke area tubuh yang terluka ya. Nah, ini untuk apa? Untuk membantu proses penyembuhan luka gitu ya. Jadi fase ini terjadi peradangan, artinya nanti akan bengkak, itu wajar. Jadi kemarin ada kita bahas tentang sunat kok bengkak Pak Dokter, kok titiknya bengkak Pak Dokter. Nggak apa-apa Bunda, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Karena memang ini adalah fase penyembuhan luka yang alami terjadi gitu ya. Nah, pada fase ini dia akan terasa hangat, membengkak, merah gitu ya. Nyeri juga kadang masih bisa di fase ini Bunda, tidak masalah. Pada tahap inflamasi di sel darah putih akan menghancurkan kuman di area luka gitu ya, untuk mencegah infeksi. Kemudian juga akan memproduksi senyawa kimia yang akan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Kemudian jaringan baru akan tumbuh, kemudian akan menutup luka. Ini fase inflamasi. Bisa sampai 7 hari, bisa sampai 20 hari, tidak masalah. Tidak apa-apa, bengkaknya seperti itu. Nah, kalau terlalu bengkaknya lebih dari 7 hari, saran saya memang menghubungi dokter atau praktisi sunatnya gitu ya, akan diberikan terapi tambahan misalnya perlu. Tapi hal ini adalah wajar terjadi. Kemudian tahap proliferasi, kemudian tahap ketiga ini adalah pembentukan jaringan baru ya. Pembentukan jaringan baru. Berlangsung kapan? Dari 1 minggu ya, tadi kan ketumpuk ya, 1 minggu bisa sampai 6 minggu Bunda. Jadi tidak masalah ini, kadang-kadang masih belum menutup lukanya, terjadi luka tidak masalah, ini tidak apa-apa gitu ya. Tahap ini terbentuk jaringan parut luka selama sama prosesnya ya, produksi kolagen akan meningkat. Kolagen itu adalah serat protein yang memberikan kekuatan dan tekstur elastis pada kulit. Kemudian kolagen ini mendorong tepi luka untuk menyusut dan menutup. Kemudian pembuluh darah akan mengecil dan luka akan sembuh gitu, akan menutup gitu ya gampangnya. Gitu ya. Bisa sampai kapan? Bisa sampai 20 hari. Bisa sampai 6 minggu. Jadi 1 sampai 6 minggu bisa. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah fase terakhir, yaitu fase remodeling atau maturasi. Ya, ini dia. Jadi ini dari 6 minggu tadi bisa sampai 2 tahun gitu ya. Ini adalah fase penguatan dan pembentukan bentuk yang lebih cantik ya. Jadi tahap 3 tadi bentuknya sudah mulai bagus ya. Bentuknya sudah mulai bagus. Kemudian bentuk lebih cantiknya, lebih kuatnya nanti sampai 6 bulan sampai 2 tahun ini masih bisa terjadi di fase pematangan atau maturasi atau remodeling gitu ya. Ini dia adalah tahap yang terakhir, ada tahap penguatan gitu ya. Bisa berbulan-bulan, bisa sampai 2 tahun. Jadi tidak masalah ya. Jadi kalau bentuknya masih belum cantik ya tidak apa-apa. Nanti lama-lama cantik, itu 6 bulan cantik. Gitu ya. Ada memang teknik-teknik yang bentuknya sudah mulai cantik di awal ya, tapi tetap nanti fase-fase itu terlewati, dia akan sedikit acak-adut gitu ya. Gitu Bunda ya. Kemudian ini tak kasih lagi bagan ya, ini ya bagannya. Ini bisa dilihat ya bagan lanjutannya, ini ada fase hemostasis, inflamasi, proliferasi, remodeling ya, hampir sama. Prosesnya ini juga ada hemostasis, inflamasi, proliferasi, remodeling. Nah, seperti itu, rata-rata seperti itu ya Bunda ya, untuk fase penyembuhan luka. Jadi tidak masalah Pak Dokter kalau bentuknya seperti itu, tidak masalah ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Ikuti apa kata praktisi hitannya atau dokter sunatnya, bagaimana perawatan luka sesuai dengan tekniknya masing-masing Bunda, gitu ya.
ikuti saja, minum obatnya, makan protein secara umum ini ya, minum obatnya, makan protein, ikuti saran dokternya. Bagaimana perawatannya tergantung tekniknya masing-masing gitu ya. Gitu. Semoga dapat dimengerti gitu ya, Bunda ya, dan tidak perlu khawatir kalau bentuknya memang belum cantik di awal gitu ya. Apalagi anak-anak dengan misalnya kegemukan. Ini memang kadang proses penyembuhannya bisa lama dan bentuknya tidak indah di awal gitu. Nanti kalau udah mateng, aman itu bentuknya tetap cantik. Kemudian kalau anak gemuk memang disarankan untuk rajin olahraga, kemudian dijaga kelembapannya lebih intens lagi gitu ya. Memang karena memang punya faktor risiko penyembuhan lukanya memanjang, tidak apa-apa. Konsultasi terus pada dokternya. Sama saya juga boleh nanti di Instagram atau YouTube. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak dengan perlengketan, dengan phimosis disertai dengan perlengketan. Biasanya ini bentuknya lebih tidak cantik lagi, ya. Karena dia ada perlengketan, maka di bagian helmnya itu kan untuk melepasnya ya, saat adhesiolisis, pembukaan perlengketan dari helm dari yang nempel kulitnya nempel ke helm tadi ini kan perlu proses goresan. Nah, goresan ini akan berkerak. Tidak apa-apa, hitam berkerak ini tidak apa-apa, Bunda. Tidak apa-apa ya. Nah, itu lebih gak cantik lagi itu bentuknya kalau seperti itu. Biasanya kita bilang dari awal, Bu, nanti bentuknya gak cantik, gak usah kaget gitu ya. Nanti hilang sendiri. Tetap konsultasi ya. Itu tidak apa-apa. Oke. Berikutnya bagaimana tanda bahayanya Pak Dokter kalau misalnya kita perlu memang penanganan segera. Oke, tanda bahaya yang setelah sunat ya tetap harus diperhatikan dan dipahami. Yang pertama nyeri berlebihan. Nyeri berlebihan pasca sunat itu memang harus hati-hati gitu ya. Jangan-jangan masih ada yang terjepit atau gimana. Tapi kalau nyeri biasa wajar. Kalau minum obat nyerinya berkurang wajar saja, enggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan hati-hati ya. Berlebihan sampai keringat dingin, sampai pingsan itu harus hati-hati. Kemudian perdarahan yang tidak kunjung berhenti. Sunat berdarah itu wajar Bapak Ibu. Cuma kalau nggak berhenti-berhenti, ini harus hati-hati. Kalau misalnya cuma netes saja sedikit atau ngerembes, nggak apa-apa. Tempel kasa, set ini 1 menit, 2 menit, 3 menit, aman. Lepas aman. Tapi kalau tes, nggak berhenti-henti, segera ke dokter IGD terdekat atau rumah sunatnya. Kemudian tidak bisa pipis, ini hati-hati juga. Kalau tidak bisa pipis 6-12 jam nggak bisa pipis, wajib langsung ke rumah sakit, ke IGD. Komplikasi ini bisa terjadi pada siapapun Bunda ya. Jadi tidak usah yang wah ini kok gini habis disunat di sana tuh gini. Enggak, semuanya bisa terjadi komplikasi ini ya. Gitu. Terus warna ujung helmnya itu kehitaman dan ini harus hati-hati ya. Kalau kehitamannya karena kerak-kerak tadi yang saya jelaskan di waktu yang ini tadi, sebelumnya tadi, tidak apa-apa ya. Kalau kerak-kerak itu tidak apa-apa, habis bekas perlengketan tidak apa-apa. Tapi kalau hitamnya seluruh badannya di kepala titiknya adik ini harus hati-hati ya gitu. Nanti konsultasi aja ke dokter. Oh ini tidak apa-apa, ini kerak saja, atau ini wah ini perlu penanganan khusus gitu ya. Kemudian bengkak merah kehitaman membesar ya. Bengkak merah kehitaman membesar nyeri, ini harus hati-hati. Bengkaknya gini dan kehitaman, ini ada perdarahan di dalam yang produktif ya, yang aktif. Ini harus hati-hati, ini harus dikoreksi. Kalau cuma dikit dan berhenti, bengkak dikit tidak apa-apa, wajar aja. Mau namanya berdarah kok disayat. Tapi kalau makin membesar dan nyeri ini harus hati-hati. Kemudian demam, mual, muntah, ini adalah satu tanda infeksi. Gitu. Ini harus hati-hati dan harus segera dikonsultasikan ke dokter. Gitu. Kemudian adalah bekas lukanya bau, gitu ya. Bekas lukanya bau ini juga harus hati-hati. Mungkin saja tanda infeksi. Gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan ayah bunda sekalian. Semoga bermanfaat. Semoga Ananda segera diberi kesembuhan, sehat selalu seluruh keluarga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.